Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi tugas UTS Enterprise. Judul yang saya ambil di sini ada rancangan arsitektur enterprise pada Puskesmas Kecamatan Mekar Baru. Nama saya Unaya Nurlail Nopianti dengan NIM 210120002. Di slide selanjutnya di sini ada latar belakang. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknik operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pusat kesehatan, masyarakat Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Di slide selanjutnya di sini ada profil. Puskesmas Mekar Baru terletak di Jalan Kiai Haji Suhemi nomor 3, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Nomor pos 15550, email p.mekarbaru@yahoo.com, telepon 02159391230. Puskesmas Mekar Baru dibangun sejak 2014. Puskesmas Mekar Baru juga menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008 pada seluruh unit pelayanan beserta proses-proses mendukungnya. Yang mencakup Puskesmas Mekar Baru telah dibangun gedung baru yang peruntukan pelayanan KIA berupa ponden atau pelayanan obstetri neonatal. Emergensi dasar merupakan pelayanan untuk menggulangi kasus-kasus kedaruratan obstetrik yang meliputi segi. Slide selanjutnya itu pembangunan arsitektur. Di sini ada visi misi dari Puskesmas. Yang pertama, visi menjadikan pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, beretika, dan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Misinya menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Selanjutnya, mewujudkan, memelihara, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Selanjutnya meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan. Yang terakhir, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, untuk misi menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Maka ditetapkan tujuan terwujud mutu lingkungan yang lebih sehat, pembangunan sistem kesehatan lingkungan ke wilayah, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dengan indikator tujuan, yaitu jumlah masyarakat yang dapat mengakses lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar. Yang kedua, untuk mewujudkan misi mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Maka dari itu, tujuan keberdayaan individu, keluarga, masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM dengan indikator tujuan adalah persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, untuk mewujudkan misi, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Maka ditetapkan tujuan. Yang pertama, meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, balai kesehatan puskesmas, dan jaringan dengan indikator tujuan, yaitu pertama, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, angkatan kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angkatan kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Yang kedua, meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dengan indikator tujuan presentasi penurunan angka prevalen kurang gizi pada balita. Yang selanjutnya, terjamin ketersediaan pemeteran, pemanfaatan, mutu keterjangkauan obat dan pembekalan kesehatan serta pembina mutu maka dengan indikator tujuan adalah presentasi obat sesuai kebutuhan tersedia. Yang selanjutnya, berkembangnya kebijakan sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan indikator tujuan presentasi penduduk yang telah terjamin, pemeliharaan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan. Yang keempat, untuk mewujudkan misi meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan, maka dari tujuan terwujudnya pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan lainnya dengan indikator tujuannya adalah persentase ODHA yang mendapatkan ART, angkatan kebersihan pengobatan TB, persentase capaian uji desa. Untuk mewujudkan yang terakhir, untuk mewujudkan meningkatkan dan mendaya gunakan sumber daya kesehatan, maka dari tujuan itu meningkatkan jumlah jenis untuk penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator yang pertama rasio dokter per 100.000 penduduk, dan yang kedua itu rasio tenaga medis per 100.000 penduduk. Selanjutnya di sini ada strategi. Yang pertama, peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat, pengembangan sistem pembiayaan. Yang kelima, peningkatan manajemen kesehatan. Yang keenam, penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan sistem surveillance kesehatan. Yang terakhir, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM. Selanjutnya di sini ada rancangan induk pengembangan roadmap. Pertama, membangun aplikasi Simpus atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas berbasis web untuk mempermudah proses pendataan dan pelaporan layanan puskesmas. Yang kedua, membangun aplikasi SIK atau Sistem Informasi Kesehatan berbasis web untuk memberikan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, membangun integrasi antar aplikasi SIK berbasis web dengan aplikasi Simpus berbasis web. Selanjutnya, membangun integrasi antara aplikasi SIK berbasis web dengan aplikasi SIMRS. Yang selanjutnya, membangun integrasi antara aplikasi. Yang selanjutnya, Simpus berbasis web dengan aplikasi SIMRS. Membuat SOP atau Standard Operational Procedure aplikasi Simpus dan SIK berbasis web. Menyewa melakukan pengembangan sistem SOS Single Sign-On untuk efisiensi user dalam mengakses semua aplikasi. Menyewa dedicated service untuk implementasi sistem SSO Director Service untuk aplikasi SIK dan Simpus berbasis web. Membangun aplikasi SIK berbasis mobil untuk memberikan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui aplikasi mobile. Membangun integrasi antara aplikasi SIK berbasis mobile dengan aplikasi SIK berbasis web. Membuat SOP aplikasi SIK berbasis mobile. Menyewa perangkat IPW untuk mendukung layanan center. Membuat SOP aplikasi call center. Migrasi server aplikasi Simpus dan SIK berbasis web dan mobile serta server SSO dari vendor penyediaan layanan Director Service ke Kominfo Kabupaten Tangerang. Selanjutnya di sini ada strategi 5 tahun. Yang pertama itu analisis situasi, kedua penetapan tujuan, selanjutnya strategi intervensi, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data
dan informasi, penguatan kemitraan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir itu penyusunan anggaran dan rencana tindak lanjut. Yang selanjutnya di sini rencana operasional, penyempurnaan layanan kesehatan primer, perbaikan infrastruktur dan peralatan, pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, program promosi kesehatan, pengelolaan data pasien dan pelaporan, kemitraan, selanjutnya kemitraan dan pihak eksternal, dan terakhir evaluasi dan penyesuaian. Yang selanjutnya di sini ada proses bisnis utama dan bisnis pendukung. Di sini untuk bisnis utamanya ada pelayanan kesehatan primer, sedangkan untuk pendukungnya di sini ada administrasi dan manajemen, pendidikan dan promosi kesehatan. Selanjutnya pemeliharaan sarana prasarana, pengendalian distributor obat, dan yang terakhir pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya di sini ada listing sistem informasi yang ada saat ini. Yang pertama itu rekam medis elektronik. Sistem informasi puskesmas seringkali mencakup EHR untuk menyimpan dan mengelola catatan medis pada pasien. Elektronik ini mencakup riwayat medis, diagnosa, pengobatan, dan informasi penting lainnya. Yang kedua, manajemen janji dan pendaftaran. Sistem informasi dapat mencakup fitur untuk manajemen janji dan pendaftaran pasien. Ini memungkinkan puskesmas untuk mengatur jadwal kunjungan pasien dan mengelola antrian dengan lebih efisien. Yang selanjutnya, manajemen inventaris dan obat. Komponen ini membuat puskesmas dalam melacak persediaan obat dan alat serta mengelola pengadaan dan distributor dengan lebih efisien. Pelaporan dan analisis. Sistem informasi dapat dilengkapi dengan fitur pelaporan yang memungkinkan puskesmas untuk menghasilkan laporan tentang berbagai aspek operasional dan kesehatan, seperti jumlah kunjungan, penyakit yang paling umum, atau efektivitas program kesehatan. Yang selanjutnya di sini ada sistem yang penjelasan sistem berjalannya. Di sini ada rekam medis. Komponen ini memungkinkan penyimpanan dengan manajemen catatan medis pasien secara elektronik. Ini mencakup riwayat kesehatan, diagnosa, pengobatan, dan informasi lainnya yang penting untuk perawatan pasien. Yang kedua, manajemen janji dan pendaftaran. Sistem informasi ini memungkinkan puskesmas untuk mengatur jadwal kunjungan pasien, menerima dan mengelola pendaftaran serta mengelola antrian dengan lebih efisien. Yang selanjutnya, manajemen inventaris dan obat. Komponen ini membuat dalam melacak persediaan obat dan alat medis, mengelola pengadaan dan memastikan ketersediaan. Komponen ini dalam melacak persediaan obat dan alat medis, mengelola pengadaan dan memastikan ketersediaan barang yang tepat waktu yang tepat. Pelaporan dan analisis. Sistem ini memungkinkan puskesmas untuk menghasilkan laporan tentang kinerja operasional, statistik pasien, tren penyakit, dan analisis lainnya untuk membantu dalam mengembangkan keputusan dan perancangan strategis. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan daerah. Beberapa puskesmas dapat memiliki komponen sistem pendukung keputusan yang membantu staf dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Yang terakhir, interkoneksi dengan sistem eksternal. Sistem informasi puskesmas dapat terhubung dengan sistem eksternal seperti sistem pusat kesehatan atau lembaga lainnya untuk pertukaran informasi pasien, pelaporan penyakit menular, atau pemantauan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, di sini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.